Penurunan muka tanah di Jakarta. Penurunan muka tanah adalah turunnya elevasi permukaan tanah terhadap bidang referensi yang dianggap stabil. Penurunan muka tanah dapat terjadi secara perlahan ataupun secara mendadak. Penyebab penurunan muka tanah dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pada faktor alam terdapat proses geologi, gempa, akumulasi sedimen, pengikisan batuan, hingga konsolidasi tanah. Sedangkan pada faktor manusia terdapat pertambangan, ekskavasi, beban dari bangunan berat, hingga pengambilan air tanah yang berlebihan. DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, pada tahun 2023, DKI Jakarta memiliki penduduk kurang lebih 10.672.100 jiwa, di mana Jakarta Timur menjadi kota terpadat di DKI Jakarta. Dengan tingginya jumlah penduduk yang mendiami Provinsi DKI Jakarta, tentunya penggunaan air untuk kebutuhan hidup penduduk juga tinggi. Jangkauan dari air PDAM yang masih kurang, kemudian biaya PDAM yang tergolong mahal, hingga kualitas air yang buruk pada PDAM memicu warga DKI lebih memilih untuk menggunakan air tanah dibanding air PDAM untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal, penggunaan air tanah yang berlebihan dapat berakibat buruk. Salah satunya penurunan muka air tanah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyebut bahwa laju penurunan muka air tanah di wilayah Jakarta mencapai 0,04 hingga 6,30 cm per tahun. Data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran selama periode 2015 hingga 2022. Bahkan sejumlah ahli menyebut Jakarta mengalami penurunan muka tanah hingga 12 cm. Penurunan muka tanah juga dipicu besarnya massa bangunan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dampak penurunan muka air tanah di Jakarta dapat berupa banjirop, genangan air saat hujan turun, kemudian kerusakan infrastruktur, hingga Jakarta akan tenggelam pada 2050. Berikut adalah upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani penurunan muka air tanah di Jakarta, yaitu yang pertama, mendorong suplai tambahan permukaan air tanah, kemudian pembangunan 3 sistem penyediaan air tanah atau SPAM, kemudian melakukan optimalisasi aset existing SPAM, mengendalikan ekstraksi air tanah sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021 tentang zona bebas air tanah, kemudian membangun instalasi pengolahan air IPA hutan kota berkapasitas 500 LPS dengan area layanan pada pesisir sisi barat. Kemudian yang terakhir, menargetkan cakupan warga Jakarta yang berlangganan air dari PDAM pada 2023 hingga 82%.